lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel gua Yusuf Arifin Yusef Bisnis. Channel yang ngobrol tentang uang dan juga bisnis. Hari ini kita akan ngomong tentang saham yaitu SPTO, PT Surya Pertiwi ya. Oke. Gue pengen lihat ada nggak orang yang bahas saham SPTO. Oke, tidak terlalu ada, hampir nggak ada kayaknya ya. Oke, jarang yang bahas saham seperti ini. Oh, ada nih. Oke, review saham nih ya. Nggak terlalu banyak tapi ya memang bukan saham blue chip, bukan saham yang likuiditasnya tinggi. Cuma kita mau lihat sebentar, yaitu ini adalah perusahaan yang didirikan tahun 1977, bukan perusahaan baru guys. Nah cuman kalau kita lihat memang perusahaan ini itu baru IPO ya di tahun 2018. Jadi kita lihat laporan keuangannya ini secara terbuka, baru terbuka itu di kuartal ketiga tahun 2017 ya. Nah kita mau lihat dulu nih, kita bisa lihat ya, ini perusahaan tahun berapa tuh ya, didirikan pada tahun 1979 tuh, lama banget lah. 1978 lah, pokoknya tahun 70-an lah udah didirikan ya. Nah tanggal 3 Mei 2018 baru memperoleh persetujuan dari OJK. Waktu itu harga sahamnya 1.160 per saham. Oke. Nah kita balik lagi ke sini ya. Kalau kita lihat ini memang kuartal pertama tahun 2020 itu belum keluar ya. Agak disayangkan karena sekarang udah tanggal 10 Juni 2020. Kalau ada mungkin data kita bisa lebih akurat lagi ya. Kita lihat aja yang sekilas lah ya. 2018 naik ya, di sini naik. 2019 kuartal kedua juga naik, kuartal ketiga juga naik, kuartal keempat agak turun sedikit. Overall naik ya. Oke, nah 2020 ini gimana? Karena 2020 ini ada corona. Nah, ini adalah annual report dari laporan keuangan 2019 Surya Pertiwi ya. Ini kalian bisa lihat di websitenya mereka. Oke, dan di sini memang sedikit ada pembahasan mengenai corona ya. Kita bisa lihat tentang highlightnya. Nanti dia bakal share. Sebentar, ini dia punya milestone ya. Kalian bisa lihat di 2019 di Oktober mereka menambah lini produksi kedua ya. Sebenarnya kalau nggak ada corona mereka produksi bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah di halaman yang ke-16 nih, kalian bisa lihat ini adalah pandangan atas prospek usaha tahun 2020 ya. Di tengah gejolak virus 2019 yang telah menyebar lebih dari 200 negara termasuk Indonesia, IMF sudah mengoreksi ya, merevisi pertumbuhan dari 5% menjadi 0,5% untuk Indonesia. Oke, ini karena dampak dari virus COVID-19. Nah, dan tentu mereka ada tanggapan. Di tahun penuh tantangan ini, Dewan Komisaris setuju dengan strategi baru direksi untuk memperluas jangkauan perusahaan dengan melakukan inovasi dan juga pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan. Ya, mereka juga tahu karena COVID-19 ini mereka salesnya bakal turun, mereka harus berinovasi untuk menaikkan sales mereka. Oke. Tantangan pandemi ini adalah salah satu tantangan terbesar di sejarah perseroan tuh, nggak gampang ya. Penerapan pembatasan sosial skala besar yang akan mengganggu operasional perseroan akan menjadi tantangan untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Namun, perseroan memiliki neraca yang cukup kuat untuk hutang yang minimal, is quite good, sehingga mereka yakin perseroan bisa melewati masa krisis ini. Amin, mantap. Lanjut ya, di sini tidak ada perubahan komisaris. Nah di halaman 18 kalian bisa lihat, mereka bisa lihat ya di sini tahun 2019 tahun yang penuh tantangan seiring dengan melambatnya ekonomi dunia, terus ada perang dagang AS dan Cina juga
ya, Indonesia bertumbuh cuman 5,02% atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 yang mencapai 5,58%. Oke. Dan kalian bisa lihat yang berhubungan dengan Toto itu pasti tentang properti ya. Kita bisa lihat yang diharap bisa menopang perekonomian dan juga sektor di tengah perlambatan pertumbuhan. Jadi sektor properti ini sedikit menurun ya pertumbuhannya. Dan kita bisa lihat di sini ini salah satu karena adalah penurunan penjualan ke proyek-proyek sektor properti dibandingkan tahun lalu. Dibanding tahun 2018 maksudnya. Nah, tapi dibantu juga semester kedua yang lebih baik, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja keuangan dibandingkan dengan tahun lalu. Oke. Tahun 2019 pemasangan lini kedua buat produksi mereka ya berhasil diselesaikan dan telah memasuki tahap percobaan produksi di akhir tahun. Sayangnya ya kita bisa lihat nanti di lanjutan di sini mereka sudah menstop produksi itu ya. Kita lanjutin di sini. Tantangan dan strategi di tahun 2019 ya, mereka ada bikin showroom baru ya di akhir 2018 yang memiliki ruang pamer sekitar 6.000 meter persegi ya, menawarkan produk yang sanitizer ya, yang dari dasar hingga premium. Oke. Berikutnya, nah kita bisa melihat kinerja operasional. Sepanjang tahun 2019 perusahaan mencatat nilai perjualan sebesar 2.000 miliar, itu 2 triliun ya, turun 0,1% dibanding 2018. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan industri properti yang lesu. Oke. Oleh sebab itu penjualan prospek turun 14,5% dibanding tahun 2018. Di sisi lain, penjualan ke sektor retail ada pertumbuhan sebanyak 4,7%. Nah, ini mereka ketolong di sini dibanding 2018. Jadi perusahaan masih bisa mempertahankan nilai penjualan. Jadi ketolong itu di retail. Kalau project sih mereka berkurang ya. Oke. Nah, kita ngelihat labanya di sini. Laba usaha tahun 2018 sebesar 272 miliar, turun sebesar 6,8%. Akan tetapi perusahaan berhasil membukukan laba neto sebesar 220 miliar atau naik sebesar 8,1% dari 2018 karena tingkat pajak lebih rendah dan juga kerugian yang dari falas itu berkurang daripada tahun 2018 ya. Lanjut prospek usaha 2020 nih. Nah, kita penting nih ya. Masuk 2020 ya, tentu ini ada sebuah pandemi yang udah diinfokan dari WHO, otomatis ada PSBB ya. Dan juga informasi yang penting, lini kedua telah diberhentikan semenjak 1 Mei 2020 untuk membatasi produksi dan mempertahankan arus kas sampai situasi membaik dan lebih kondusif. Ini kita nggak tahu sampai kapan karena nggak ada informasinya. Lanjut lagi, di sisi lain perusahaan juga telah melakukan berbagai langkah untuk memperluas jangkauannya terutama di pasar retail. Inovasi dan brand awareness di bidang pemasaran seperti promosi produk dilakukan dengan menggunakan media sosial online serta melibatkan artis ternama. Membaiknya tingkat pendapatan masyarakat Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perusahaan. Mudah-mudahan, amin. Tidak hanya itu, perusahaan telah memanfaatkan platform e-commerce sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penjualan. Kalau mereka dulu mungkin dari totonya itu mereka ke toko dulu, habis itu baru ke customer ya. Nah, sekarang dari Toto karena ada platform e-commerce ya, mereka bisa langsung ke customer tanpa melewati toko. Otomatis sebenarnya dari mereka profitnya jauh lebih besar. Oke, kita lanjut. Perusahaan juga memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan sekaligus melakukan promosi dengan motivasi agar berpindah dari penggunaan toilet jongkok ke toilet duduk karena duduk jauh lebih mahal dibanding toilet jongkok yang lebih murah. Ini cuma ratusan ribu, duduk ini jutaan. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ya, komitmen terhadap tata kelola perusahaan ya. Habis itu kita juga lihat sumber daya manusia. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kita melihat gaji mereka guys berapa ya. Sesuai dengan undang-undang mereka ada kenaikan pada tahun 2019 8,51% menjadi 4,2 juta. Oke. Lanjut ya. Ini tidak ada perubahan direksi.
So kita lanjut ya. Mereka tahu pandemi, mereka harus penyesuaian, nggak bisa jualan kayak dulu lagi. Mereka juga mulai main ke online. Mudah-mudahan 2020 kuartal pertama lumayan bagus. Nah, kita pengen lihat di sini ada profil ya. Mereka dari tahun 77, mereka adalah distributor eksklusif di Indonesia untuk produk sanitar dan fitting untuk merek Toto. Jadi ya, kalian tahu saham Toto, mereka yang produksi. Nah, dijualnya distribusinya itu lewat Surya Pertiwi ya, anak perusahaannya ya. Nah, SPTO ini sendiri sudah masuk ke Kompas 100 ya, LG 45 sih enggak, tapi Kompas 100 masuk. Mantap. Oke, ini kalian bisa lihat sahamnya dipegang oleh dua perusahaan ini ya. Kita lanjut ke kenapa gue tertarik bahas SPTO Surya Pertiwi, karena satu, kita lihat harga sahamnya masih cukup murah ya. Sekarang mereka memang masih sedikit kalau di sini dilihat di price to book value-nya 1,17. Cuman kita ngeliat dulu dibandingin, yaitu harga dari semenjak mereka IPO nih setahun terakhir itu terus turun ya, terus turun sampai di kemarin tuh, bahkan yang Maret itu mereka bukan terendah guys ya. Maret mereka aja masih di 600-an, sekarang bahkan turun ke 520-an. Oke, kalau menurut gua dari segi fundamentalnya oke, harganya memang sedikit mahal. Cuman kalau kita lihat dari analisa yang lainnya, dari debt to equity ratio-nya mereka cukup oke. Dari current ratio-nya juga cukup oke ya, 1,46 di sini. Dan kita lanjut. Nah, gue cukup suka di ROE-nya cukup tinggi, 17,4% ya. Net profit margin-nya masih tidak terlalu tinggi dibanding tadi Ultra Jaya, kita sempat bahas di video sebelumnya. Cuman lumayan ya, 8,3%. Dan nah, bagi kalian yang suka dividen, mereka bagian dividen cukup tinggi, itu 10,7%. Jadi kalau kalian mau ya turun, cuman ini ada jaminan, yaitu dividennya cukup tinggi ya guys, 10,7%. Lanjut. Nah, mereka sekarang lagi pegang cash ini di kuartal keempat 2019 berarti ya, 149 miliar. Hutang jangka pendeknya ada 108 miliar. Hutang jangka panjangnya ada 388 miliar. Oke. Total hutangnya ini ada 496 miliar. Oke. Cash flow-nya ya plus 20 miliar. Oke, kita lihat lagi. Kalau revenue-nya year on year kuartal keempat ya, ini plus 4,6. Oke, kalau year on year totally ya, mereka sedikit kurang, minus 0,1%. Net income-nya juga di kuartal keempat minus 5,7%. Tapi year on year mereka plus 1,3%. Oke, apa lagi kita bisa lihat ya, ini debt net marginnya sedikit kecil ya. Paling tinggi juga di kuartal pertama 2019 10,8%. Oke. Debt equity ratio-nya agak naik ya, bukan pertanda yang begitu bagus. Kalau turun baru bagus ya, tapi masih dalam batas wajar. Oke. Nah, kita bisa lihat mereka punya financing itu cukup besar. Kalian bisa lihat mereka ngeluarin uang ya, financing cukup besar. Nah, kita bakal lihat financing mereka bakal kemana. Nah, kita bisa lihat ya di arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing 100 miliar ya buat bayar dividen guys. Mantap. Habis itu di sini juga ada pembayaran hutang bank jangka panjang ya, karena hutangnya memang cukup besar mereka. Di sini juga ada pembayaran buat utang pembiayaan konsumen. Jadi memang di sini kalian bisa lihat ya, di 2019 mereka minus karena mereka buat bayar hutang. Nah, kalau di 2018 kenapa mereka plus? Karena mereka ini kita bisa lihat
penerimaan atas penawaran umum perdana. Ini pas mereka lagi IPO nih, dapat duitnya 812 miliar guys. Nah kalau dari gue sendiri sih kenapa gue beli SPTO, karena growth fundamentalnya oke, cuman memang harus ngeliat kuarter pertama 2020 ya, karena kita belum lihat laporan keuangannya. Gue ada invest sedikit di SPTO, averaging ya, beli 510 dan 515, total 45 lot. Memang masih investasi yang kecil, kita cuma buat nabung doang. Ada plus 1,52, dan memang kalau lagi turun gue bakal beli lagi. Nah ini di sini bukan merekomendasikan saham SPTO ya. Rekomendasi itu nggak kita keluarkan, tergantung kalian sendiri. Menurut kalian dari analisa gua apakah membantu? Kalau kalian lihat bagus ya silakan beli. Kalau analisanya ternyata sahamnya nggak bagus ya jangan beli. Dan kalau menurut gua karena gua bukan pebisnis yang besar, pemain kecil-kecilan doang, main retail doang, main F&B doang, ya yang gua tahu kayak kemarin yang gue share saham Putra Jaya itu produk yang bisa gue sentuh, yang gue tahu. Surya Pertiwi juga Toto, rumah gue semua pakai Toto. Jadi ini saham yang menurut gue bisa jangkau, yang gue ngerti cara bisnisnya, ngolahnya seperti apa gitu. Beda sama saham-saham pertambangan yang mungkin gue nggak kuasai. Oke, jadi mudah-mudahan sharing saham gue untuk SPTO hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan komen di bawah apabila ada pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe juga channel gue agar apabila gue keluar video baru kalian bisa ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.